Perkenalkan, nama aku Arsi Widoani. Kali ini aku akan menjelaskan tentang organisme perusak kayu. Nah, jadi dalam bidang perkayuan kita pasti mengenal adanya organisme perusak kayu, baik di darat ataupun di laut. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit hal tentang organisme perusak kayu yang ada di darat, yaitu rayap. Jadi sebenarnya tadi malam aku udah bikin nih gambar tentang rayap, tapi hasilnya zonk banget. Jadi kita simak video berikut ini aja ya. Nah, ini merupakan foto dari rayap. Teman-teman pasti tahu kan kalau rayap itu merupakan organisme koloni yang hampir mirip sama lebah dan semut. Mereka punya klaster-klaster tertentu dalam fase hidupnya. Untuk masing-masing klaster memiliki tugas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bentuk tubuh dari setiap klaster rayap akan berbeda satu dengan yang lainnya. Klaster utama rayap sendiri akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu klaster pekerja, klaster prajurit, klaster reproduktif, yang akan menjadi ratu maupun raja. Setelah ini aku jelasin dari tiap klasternya ya. Yang pertama, klaster pekerja. Klaster pekerja merupakan tipe klaster yang paling banyak rasionya, dengan ciri-ciri kepala kecil dan badan yang lebih cerah dibanding tipe-tipe klaster yang lain. Tugas mereka pun yang paling banyak loh. Mereka bertugas untuk membuat rumah dan juga mencari makan buat koloninya. Yang kedua, ada klaster penjaga nih. Mereka itu bertugas untuk menjaga agar koloni mereka tetap aman dari bahaya apapun. Mereka memiliki ciri-ciri kepala yang lebih besar dengan capit dan badan yang berwarna lebih gelap dibanding klaster pekerja. Klaster yang ketiga yaitu klaster reproduktif. Pada klaster ini, rayap dapat menumbuhkan sayap sehingga mereka bisa terbang dan menemukan tempat tinggal atau sarang baru sehingga mereka dapat membuat koloni yang baru. Sayap dari klaster reproduktif sangatlah rapuh, sehingga mereka akan mudah luruh sesaat setelah rayap terbang. Nah, pada saat sayap mereka luruh itulah mereka dapat menumbuhkan sarang atau tempat tinggal baru, dan setelah itu mereka dapat berubah menjadi ratu maupun raja dari koloni yang baru itu. Untuk yang keempat yaitu klaster ratu. Pada saat klaster ini, mereka akan memiliki tubuh yang besar dan gemuk, yang dipilih dari klaster reproduktif yang sebelumnya. Klaster ratu memiliki tugas utama yaitu untuk bereproduksi, sehingga mereka dapat bertelur dalam waktu yang lama dan menjadikan koloninya semakin banyak. Klaster yang terakhir merupakan klaster raja. Untuk klaster raja sendiri memiliki tugas yaitu membuahi sang ratu. Dan ciri utama dari klaster raja ini memiliki tubuh berwarna hitam dan badan yang langsing serta memiliki mata. Hal tersebut pula yang akan membedakan dari klaster penjaga dan juga pekerja. Gitu deh penjelasan dari klaster-klaster rayap. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis rayap. Jenis yang pertama ada gambut termit atau rayap kayu basah. Yang kedua drywood termit atau rayap kayu kering. Lalu yang ketiga ada formosan termit atau rayap tanah. Yang keempat ada subterranean termit atau rayap subterranean. Dan yang terakhir ada conehead termit atau yang sering kita sebut sebagai rayap pohon. Nah, ini jadi sedikit penampakan dari rumah rayap kayu basah. Karena tempat ini lembab, jadi mereka dapat hidup pada tempat-tempat yang lembab seperti itu. Kemudian yang ini merupakan bekas tempat tinggal rayap kayu kering yang akan menyerang pada kayu kering seperti meja atau almari. Kemudian ini merupakan sarang dari rayap tanah. Rayap tanah akan membentuk sarang berbentuk tabung langsung berbatasan dengan tanah.
dan di sampingnya ada gundukan rumah semut. Karena semut dan rayap merupakan spesies yang berbeda, rumahnya pun akan berbeda. Perbedaan rayap dan semut tidak hanya pada sarangnya loh. Mereka juga berbeda pada antena, bentuk bagian abdomen, dan juga sayap mereka. Kalau yang ini merupakan contoh dari rayap subterranean. Rayap subterranean akan tinggal pada pohon yang sudah tumbang dan hampir mirip seperti rayap tanah. Nah, kalau ini nih merupakan rayap pohon. Rayap pohon merupakan spesies yang paling sering kita temui, seperti pada pohon jati, pohon sengon, atau pohon hidup yang lain. Nah, kalau ini fase hidup dari rayap. Rayap akan bertelur, kemudian menjadi nimfa, dan saat sudah besar, mereka terbagi menjadi pekerja, penjaga, maupun reproduktif. Dan reproduktif dapat berubah menjadi ratu maupun raja dari koloni barunya. Cukup segini dulu ya penjelasan dari aku. Jadi udah tahu kan apa itu rayap? Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih. Kalau ada salah kata atau pengeditan atau informasi yang kurang lengkap, kalian bisa bilang sama aku ya. Bye bye.